Aida, siswi SMA yang dikenal baik hati dan taat, menghadapi dilema dalam hubungannya dengan Gio. Awalnya Gio terlihat sempurna, romantis, dan bucin. Namun lama-kelamaan sifat aslinya muncul, posesif dan manipulatif. Gio mulai meminta Ada untuk memprioritaskan dia di atas segalanya. Bahkan mengabaikan ibadah dan waktu bersama teman-temannya. Sahabat-sahabatnya Kayla, Rhea, dan Ashley mencoba menyadarkan Aida bahwa cinta yang ia rasakan tidak sehat. Melalui kakaknya Leo, Aida menyadari bahwa cinta sejati datang dari Tuhan dan jauh lebih besar dari cinta manusia. Tumben banget ke gereja semalam ini, ada masalah ya? Kak Leo, dia nih hubungan aku sama Gio gimana ya? Lagi ada apa mau cerita? Boleh. Kamu masih ingat sama Roma 5 ayat 8 bunyinya tuh, akan tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Jadi cinta sejati itu harus membebaskan dan itu dari Tuhan. Kalau misalnya cinta yang kamu rasakan sekarang itu membuat kamu jauh dari Tuhan atau membuat kamu jauh dari orang terdekat, itu tuh cinta yang nggak sehat. Jadi aku kan tahu nih hubungan kamu sama Gio sekarang gimana. Kalau misalnya Gio udah keterlaluan, kita sama kakak ya. Oke kak. Bakal nyuruh gue kesini lagi, gue putus lagi. Aku udah mikirin ini semua, aku udah capek, kita putus aja. Aku tahu gue capek. Ih, gak usah megang-megang. Kamu yang gak berubah dari dulu, kamu kan udah janji sama aku. Lu bener-bener ya. Woi, lu gila ya? Emang ya, lu tuh udah punya feeling, lu tuh gak akan bener, dasar cowok gila. Ayo udah. Gue pasti bisa hadapin ini. Oh, beda. Ada Kayla sama Esti juga. Ada apa? Ayo, mana ada di sini? Ada apa? Ada masalah apa? Dan gue jelasin. Ayo, jadi kemarin kita tuh ngeliat si Gio mau si ada. Gak tau ini pertama kali ngelakuin tapi ini pertama kalinya sih ngeliat kayak gitu. Astaga, Gio. Yaudah, kayak masih dulu aja kita ngobrol sama dia. Lu yang ngapain? Lu udah mau ke ya? Kata-kata dari mana? Kamu udah ngelakuin ini berapa kali tahu? Kamu kan udah janji sama aku gak bakal ngelakuin itu lagi. Enggak, mohon maaf enggak, gue bukan sayang sama lu. Udah tapi terus aja. Sekarang saya tuh gak pernah perasaan. Lu pikir dengan kata-kata ya nunjukin kalau misalnya saya sama dia itu nunjukin kalau misalnya aku gak pantas dapet cinta dari dia. Sekarang lu udah baik-baik ya? Gua gak suka lu kayak gini. Lu udah kasar sama anak-anak. Gua juga kecewa sama lu. Lagi Tuhan kecewa. Tuhan juga pasti kecewa sama lu. Tahu pak, kan sehari datanya pasti pak. Lu udah lupa ya sama papa mama kita. Papa mama kita tuh lagi kalau Tuhan itu kasih. Lu kan udah bikin anak orang jadi kayak gini. Ini namanya pemaksaan bukan cinta. Ya udah, sekarang lu minta maaf aja sama Ida. Jangan lupa lu minta maaf sama Tuhan. Karena lu udah bikin cinta ini jadi posesif, manipulatif, sama lu bikin pemaksaan sama dia. Gue sebut sama pak. Enggak, gue minta maaf ya. Eits, ada lanjutannya loh.